Ikan koi sahabat menjadi jenis ikan hias yang banyak dibudidayakan. Bentuk tubuh dan corak warna yang begitu indah membuat ikan ini sangat diminati oleh banyak orang. Oleh karena itulah, kini banyak bermunculan orang-orang yang melakukan budidaya ikan koi di Indonesia. Ikan koi bisa dibilang tidak pilih-pilih tempat untuk dibudidayakan ya sahabat. Bahkan ikan ini pun bisa kalian budidayakan di kolam beton sekalipun. Lantas bagaimana sih kira-kira cara budidaya ikan koi di kolam beton? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut cara mudah budidaya koi di kolam beton untuk maksimal. Metode budidaya koi di Agro Koi Farm. Kalau di tempat kami itu, pertama metodenya ada kolam tanah, mud pond. Kolam tanah itu biasanya untuk pembesaran. Usia 1-10 hari itu di kolam semen, kolam buraya. Jadi setelah induknya mijah, bertelur, itu kita taruh di kolam. Kayak begini tapi pendek. Gitu. Setelah 10 hari kita seleksi. Yang masuk seleksi kita lepas ke sawah, kolam lumpur. Usia 1 bulan kita angkat. Kemudian kita pilihin. Seleksi kedua. Kemudian kita masukkan lagi ke sawah, ke kolam lumpur. Sampai kira-kira usia 3 bulan. Setelah 3 bulan kita seleksi, sebagian kita jual, sebagian kita besarkan lagi. Sebagian kita taruh sawah, sebagian kita taruh kolam filter. Nah, kayak gini. Ada beberapa kolam filter, bukannya di sini. Di sana juga ada. Nah, setelah itu baru itu sudah mulai kita jual, Mas. Ada juga yang kita taruh di fiber. Fiber-fiber yang biru-biru tadi itu keeping. Keeping itu untuk meningkatkan kualitas ikan. Jadi ikan yang kita seleksi, kita rawat supaya lebih bagus. Itu biasanya 1 bulan, 1,5 bulan gitu. Itu keeping namanya. Dalam setiap usaha sahabat, dibutuhkan metode yang jitu bukan, agar untung yang didapatkan tentu maksimal. Begitu juga usaha budidaya ikan koi ini. Sebab jika metode yang kalian pilih salah, maka dikhawatirkan akhirnya malah akan merugi. Kali ini kita akan mengupasnya hingga habis sahabat tentang metode budidaya ikan koi. Nah, untuk sahabat yang tertarik bekerja sama dengan Suksespedia, bisa segera kontak kami dan cek deskripsi box untuk info selengkapnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Metode yang tepat untuk budidaya ikan koi tentu saja meliputi pemilihan media untuk budidaya, tahap pemijahan yang harus ekstra hati-hati agar tidak merugi, serta menjaga agar ikan koi dapat tumbuh besar dengan baik harus dilakukan. Perhatikan juga pembuatan kolam beton. Kolam yang dibuat haruslah pada bagian landasannya agak miring ke arah tempat pembuangan air kolam. Selain itu sahabat, ukuran kolam beton juga harus disesuaikan dengan banyaknya ikan koi yang ingin dibudidayakan. Untuk kedalaman kolam beton ada baiknya diatur dengan baik. Kedalaman yang ideal untuk memelihara ikan koi kolam beton ini adalah sekitar 1 meter dengan lebar kolam menyesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu letak pembuatan kolam juga harus diperhatikan ya, jangan sampai kolam berada pada lokasi yang terkena sinar matahari secara langsung atau terlalu banyak karena dapat membuat air keruh menjadi lebih cepat. Kemudian tahap pemijahan. Yang kebanyakan para pembudidaya selalu gagal nih sahabat, sebab semua harus dijaga mulai dari usia 0 hingga ikan siap dilepaskan di kolam sawah nantinya. Dalam proses pemijahan, pastikan kolam telah siap ya untuk dimasukkan indukan.
Masukkan indukan betina terlebih dahulu, kemudian diikuti indukan jantan. Tanda pemijahan biasanya diawali dengan indukan betina berenang mengelilingi kolam, diikuti oleh jantan dan berusaha menempelkan tubuhnya pada betina. Gerakan mengelilingi kolam sahabat akan semakin cepat hingga betina mengeluarkan telurnya yang akan menempel pada kakaban atau tempat proses pemijahan. Dan ikan jantan pun mengeluarkan sperma dan terjadilah pembuahan. Setelah terjadi proses pemijahan, biarkan ikan tumbuh besar ya. Setelah ikan cukup besar, maka seleksi dapat dilakukan untuk membedakan ikan yang akan dijual dan ikan yang akan dibesarkan lagi. Di Agro Koi Farm ini sahabat, biasanya ikan akan dibesarkan di kolam sawah dan ada juga yang tinggal di kolam filter. Keuntungan ikan koi. Kalau masalah keuntungan ya, kalau dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis, alhamdulillah koi cukup bagus. Cukup bagus, yang saya alami loh ya, cukup bagus karena sepertinya pasar masih sangat luas. Apalagi pandemi ini kayaknya memiliki dampak yang bisnis yang lain, bisnis saya yang lain lagi turun, tapi koi malah naik. Karena mungkin orang anggarannya dulu buat traveling, anggaran dulu buat apa-apa gitu kan. Dia fokus di rumah, dia harus mempercantik rumahnya, dia harus butuh hiburan di rumahnya. Ya mungkin anggarannya untuk beli ikan. Gitu. Tapi teman-teman itu banyak mas, konsumen kita itu banyak. Ada yang kolamnya bagus, kolam bagus besar, filternya besar. Tapi ada juga yang kecil, yang cuma terpal juga ada. Tapi intinya kan untuk happy. Nah, sekarang orang nggak bisa kemana-mana, pengen happy di rumah, larinya ke hobi. Makanya saya melihat, ya ini potensi gitu. Potensi dan layak untuk difokusin. Gitu mas. Setelah kita bicara tentang metode nih sahabat, tak akan lengkap ya rasanya jika kita tak berbicara pasal keuntungannya juga. Budidaya ikan koi bisa dibilang sangat menguntungkan, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Untung yang kalian dapatkan akan jauh lebih besar, sebab pandemi membuat banyak orang terpaksa harus tinggal di rumah sementara waktu. Sehingga biasanya mereka akan lebih memilih untuk menghabiskan uang untuk membeli ikan koi dijadikan peliharaan di rumah. Selain itu, keuntungan lainnya adalah ikan ini cukup mudah untuk dibudidayakan. Harga ikan koi pun cukup stabil di pasaran, mulai dari 100 ribuan hingga jutaan rupiah. Semua tergantung corak warna, bentuk tubuh, dan juga keaktifan ikan pembawa hoki ini. Ikan koi sahabat memiliki komunitas pencintanya tersendiri, jadi kalian pun tidak akan kesulitan untuk menjual ikan hasil budidayamu nanti. Melalui sosial media pun kalian bisa menjualnya loh, karena ikan koi dengan corak yang cantik akan diburu oleh para pecintanya. Maka usahakan ya merawat ikanmu dengan sangat baik, agar hasil yang didapatkan nantinya juga baik. Yang terpenting adalah ikan koi ditempatkan di ruang yang nyaman atau kolam budidayamu nyaman untuk ditinggali. Maka mereka pun dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dan dapat dijual dengan harga yang menggiurkan. Bagaimana, masihkah ragu memulai usaha budidaya ikan koi juga sahabat? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.